warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Aisyah Nur Hakim dalam program Video Learning Journal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas laporan kegiatan investigasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa di dalam kelas saya dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Dalam laporan ini kami menelusuri beberapa isu penting di tengah masyarakat, mulai dari balap liar, ketidaktepatan sasaran beasiswa KIPK, hingga anak putus sekolah. Bagaimana prosesnya? Apa temuan kami? Selengkapnya akan kita bahas dalam laporan berikut. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas investigasi yang bertujuan mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan peliputan mendalam. Setiap kelompok diminta mengangkat isu sosial nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun kampus. Beberapa isu yang diangkat antara lain yang pertama, fenomena balap liar di depan KP3B yang meresahkan warga. Lalu yang kedua ada ketidaktepatan sasaran penyaluran beasiswa KIPK di lingkungan kampus. Serta yang terakhir ada sekolah pinggir jalan atau SPJ sebagai upaya penyelamatan anak putus sekolah di Kota Serang. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk melakukan observasi, wawancara, analisis data, hingga penyusunan naskah investigasi secara profesional. Dalam pelaksanaannya, kegiatan investigasi dilakukan melalui 3 tahap besar. Ada tahap praproduksi, lalu tahap produksi, dan juga tahap pasca produksi. Yang pertama ada praproduksi. Pada tahap ini kelompok melakukan yang pertama ada penentuan ide dan juga rumusan masalah. Lalu penyusunan sinopsis dan konsep liputan, mencari narasumber, melakukan riset yaitu survei lokasi untuk melihat kondisi lapangan. Lalu menyusun naskah dan skrip investigasi. Tahap ini menjadi fondasi utama agar proses produksi berjalan tepat sasaran. Lalu yang kedua ada tahap produksi. Nah, pada tahap produksi ini mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan narasumber seperti warga, pelaku, pihak sekolah, penerima beasiswa ataupun pihak kampus. Lalu mengambil dokumentasi berupa foto, video, dan juga rekaman suara, serta menganalisis kondisi faktual di lapangan. Lalu yang ketiga ada tahap pasca produksi. Tahap akhir ini meliputi pengelolaan data, penyuntingan video, penggabungan footage, voice over, dan grafis, hingga proses finalisasi menjadi video investigasi yang berdurasi kurang lebih 30 menit. Lalu masuk ke bagian inti di mana per kelompok memaparkan laporannya. Yang pertama ada balap liar di depan KP3B, warga resah penanganan tak tuntas. Kelompok pertama ini menginvestigasi fenomena balap liar yang kerap terjadi pada malam hari di area KP3B Kota Serang. Warga pun mengeluhkan kebisingan, potensi kecelakaan, serta minimnya tindakan tegas dari para aparat. Dari observasi dan wawancara ini ditemukan bahwasanya yang pertama, balap liar ini berlangsung karena minimnya pengawasan dan lokasi jalan yang panjang. Lalu kedua, pelaku sering berkoordinasi melalui media sosial. Yang ketiga, penertiban sering bersifat sementara sehingga aksi kembali terulang. Liputan ini menegaskan bahwa perlu koordinasi lintas pihak untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu kelompok kedua, ketidaktepatan sasaran KIPK, fakta atau hanya opini. Kelompok berikutnya menyoroti dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran beasiswa KIPK. Investigasi ini dilakukan dengan menelusuri dokumen, wawancara mahasiswa, dan juga pihak kampus. Temuan awal menunjukkan adanya 1. Persepsi publik bahwa penerima KIPK tidak semuanya berasal dari keluarga tidak mampu ataupun yang berhak untuk menerima KIPK. Lalu yang kedua, minimnya transparansi data sehingga menimbulkan spekulasi. Yang ketiga, pentingnya evaluasi mekanisme verifikasi agar bantuan tepat sasaran. Liputan ini menekankan perlunya audit, keterbukaan informasi, dan perbaikan sistem seleksi. Lalu kelompok ketiga ada SPJ, penyelamat anak putus sekolah. Kelompok ketiga ini mengangkat kisah sekolah pinggir jalan atau SPJ, sebuah gerakan sosial yang dibentuk oleh mahasiswa untuk membantu anak-anak yang putus sekolah atau tidak terjangkau pendidikan formal. Hasil investigasi menunjukkan adanya 3 faktor penyebab utama anak putus sekolah. Yang pertama ada ketidakstabilan ekonomi keluarga, bukan hanya kemiskinan absolut. Lalu yang kedua lingkungan sosial yang membentuk kebiasaan anak di jalan. Yang ketiga adanya celah dalam sistem pendidikan formal yang membuat beberapa anak tidak terjangkau. Lalu SPJ ini hadir sebagai wadah belajar alternatif sekaligus bukti bahwa masyarakat mampu mengambil peran ketika sistem tidak sepenuhnya mencukupi.
Dari seluruh proses investigasi terdapat beberapa hasil keluaran. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tahapan investigasi secara nyata. Lalu yang kedua, liputan menghasilkan data yang faktual dan membuka wawasan publik. Yang ketiga, video yang diproduksi menjadi media edukasi mengenai isu sosial di masyarakat. Lalu yang keempat, mahasiswa belajar membangun kepekaan sosial, keberanian bertanya, dan analisis yang kritis. Kegiatan ini membuktikan bahwa jurnalistik bukan hanya teori, tetapi alat untuk mengungkapkan fakta dan memperjuangkan kepentingan publik. Demikian laporan kegiatan investigasi yang telah kami lakukan. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua mengenai pentingnya jurnalisme investigatif sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat. Saya Aisyah Nur Hakim pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video Learning Journal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.